Juli 2017, bulan di mana aku, kamu, dan kita semua berkumpul untuk pertama kalinya di sebuah kelas bernama Newton. Setelah proses martikulasi yang begitu singkat, akhirnya gugus Newton harus kehilangan satu orang teman kami, tetapi mendapat 3 orang teman baru dari gugus lain. Dan akhirnya gugus ini benar-benar menjadi sebuah kelas yang penuh cerita. B aja. Banyak anak affinity. Masih shy cat. Oh, masuk SMA. Itu tuh nih. Harus kak jago-jago bergaul. Banyak je kenalan. Itu tonjo orang nah. Kapu, tujuh ku kenal. Tetap mau jadi nolep ini tidak aku kenal. Tujuh ku kenal. Terkecilkan karena sudah jadi musuhnya Affinity. Mirip semua muka anak cewek nah. Sama dudukan cewek. Banyak nas pasah. Bagus Ki karena banyak teman baruku karena dari 3 orang jadi dari SMP Tanasa. Pertama itu lelah ini karena ndak ada ku kenal, Joko juga kenal itu. Dah ada tahu ke baru dispas di sekolah. Dah kenal kak. Saya merasa sangat senang, gembira, dan riang. Nggak tahu kenapa bisa ke teman dulu Cepi. Nggak pakai topi aja dulu waktu pertama masuk. Awe anak sepasa semua. Egois karena banyak anak pintar. Kami merupakan angkatan ke-9 di SMA Negeri 11 Pangkep, yang untuk pertama kalinya angkatan kami menggunakan sistem PPDB. Banyak yang bilang sistem ini akan banyak merubah tatanan dan kualitas siswa, tapi kami tidak. Kami harus diseleksi demi memperebutkan bangku di kelas Newton yang ternyata merupakan bangku yang spesial. Apanya yang spesial? Yang spesial adalah karena kelas Newton adalah kelas yang isinya adalah anak-anak dari jalur domisili, yang dimana jalur ini adalah jalur satu-satunya yang menggunakan tes, terdiri dari 35 siswa, diantaranya ada 16 putri dan 19 putra. Karena sering kuliah panja, modus sama cewek. Solid. Orang-orangnya asik. Wali kelasnya mantap. Karena ada Putih Ayu. Bukan betaya karena harus mentong itu. Karena bersih kelasnya. Peta kelasnya strategis. Karena ada Kak juga Indah. Mau pindah kelas di Pitagoras tapi tidak ada mau tukar. Karena semua temanku ada di sini. Orang-orangnya intelek dan barusan kak dapat teman-teman yang intelek semua. Asik semua teman-teman nah asik gitu ya. Tak ada kan Daya. Berbeda dari kelas yang lain. Itu menaturkan kipas rapi. Nggak tahu. Iku-iku aja saya langsung jadi situ. Sholat di kelas. Banyak jiku kenal. Karena toh baik-baik ya orang nah. Betah karena ada Iling sama Ai. Punya semangat untuk menjadi kelas yang terbaik. Karena Newton kelas paling keren. Kelas Newton ini dibina langsung oleh Bapak Rapiuddin sebagai wali kelas kami. Tetapi anak Newton sering memanggil beliau dengan sebutan Kanda Rapi. Kanda Rapi merupakan sosok yang mudah bergaul dan humoris tetapi tetap tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelas 12 Al-Jazari sudah di penghujung tahun. Bentar lagi akan mengikuti ujian sekolah dan ujian nasional. Banyak kesan selama bersama dengan 12 Al-Jazari. Dari kelas 10 Newton ke kelas 11 Ibnu Sina sampai dengan 12 Al-Jazari. 12 Al-Jazari kumpulan orang-orang yang hebat, siswa-siswa yang baik, siswa-siswa yang berprestasi. Harapan saya ke depannya semuanya bisa sukses menggapai cita-citanya, membanggakan kedua orang tuanya, membuat bahagia kedua orang tua. Tentunya harapan saya adalah siswa kelas 12 Al-Jazari nantinya bisa membuka rumah sakit. Kan ada banyak dokter di sana ya. Jadi bisa membuka rumah sakit, membuka lapangan kerja. Siapa saja yang bercita-cita menjadi dokter nantinya paling tidak bisa menjadi kepala rumah sakit, membuka rumah sakit, membuka lowongan kerja. Semua kedepannya, semua berhasil menggapai cita-citanya. Yang paling penting adalah selalu belajar, selalu berusaha, bekerja keras, berikhtiar, selalu ikhlas dan mengerjakan segala sesuatu dengan cara yang maksimal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun pertama, kegiatan renovasi atau dekorasi kelas sangat giat dilaksanakan. Kelas kami selalu mengadakan kegiatan kerja malam untuk menyelesaikan dekorasi kelas kami.
Selama kerja kelas, disinilah kami mulai mengenal watak dan bakat teman-teman kami. Mulai dari mengecat kelas dengan warna yang super duper terang, yaitu warna kuning, biru, orange, yang akhirnya menjadi kelas yang panas tapi membuat mata terang sepanjang hari. Di teras kelas juga dibuat taman buatan. Tulisan di dinding, tanaman gantung yang terbuat dari bahan botol plastik bekas. Dan akhirnya kelas kami menjadi juara 1 kebersihan kelas di angkatan dan dari seluruh angkatan. Selain itu, selama di kelas Newton, kelas kami mendapat julukan siswa-siswa yang cerdas dan komunikatif. Terbukti, di waktu penerimaan rapor, juara umum banyak yang berasal dari kelas kami. Porseni pertama begitu mengesankan bagi kelas kami. Di saat ini, kami banyak mengalami tekanan batin dan mental karena kelas kami banyak yang memasuki babak final. Dan untuk pertama kalinya, kelas 10 bisa masuk sampai ke babak final, seperti futsal, takraw, dan basket putri. Tapi hal itu membuat kami lebih semangat untuk porseni di tahun kedua nanti. Sembunyi HP anak-anak di genteng, sama naik PM sama cowok orang. Dilarang sholat di kelas, sholat di kelas sebelah. Kalian tiap main catur. Hampir setiap tadarus saya sama Joko bolos. Kalau setiap duhur itu, kalau misalnya tidak ada Jirina di kelas, sholat di kelas. Pas masih ada Pancu, melempar ke sendal ke bawah, hampir kena. Sendalnya lagi cepi. Selalu meludah ke bawah, baru hari pertama masuk pas hasbullah, langsung jadi buronan. Dali sama Pahli dia bilang bawa HP, bawa taika, bawa HP bilang tidak, bawa taika PP ku. Lari pas nada ke Andre, mau tunjuk kultum, kuta beki. Dirobek kertas ujang, baru diusir ke keluar. Ku tendangi lanca. Kakak lepas porseni. Saya tidur, baru naik busuk kerja kimia, sampai berkeringat. Di semester kedua, kami sudah saling mengenal. Aib foto tersebar di grup sudah biasa menurut kami. Bercanda yang berlebihan, ngumpul setiap malam di rumah Aso, terbentuk majelis Al Newton, makan bersama sepulang sekolah, trip ke wisata alam, dan akhirnya kami mendapat tugas proyek senam untuk penilaian akhir semester 2 kelas 10. Kami yang terkenal pengejar deadline baru latihan ketika waktu pengumpulan video senam sudah dekat. Latihannya pun hanya di waktu sekolah dengan gerakan seadanya. Sewaktu pengambilan video bagian pemanasan di Danau Cinta, banyak yang kepanasan dan semua seperti ulat yang dibalut oleh kain. Pengambilan video inti di Belai. Saat pengambilan video, beberapa teman kami dikejar oleh anjing dan hal itu membuat kami tak berhenti ketawa. Dan pengambilan video pendinginan di Tonasa. Dan di akhir kegiatan kami berkumpul di rumah Ilin untuk makan-makan. Proyek video selesai dan akhirnya kami naik ke kelas 11. Karena selalu jadi bahan gosip guru-guru. Banyak orang tamfan. Keraski bercandaannya, cuma ndak gampang tersinggung orang-orangnya. Jokesnya. Banyak orang hedon, terutama Iling. Bebas, makbuli, tanpa batas. Kelas tak itu dites, murni. Tidak kaku sesama. Kelas tak itu orangnya pintar-pintar semua. Kalau kelas lain dari Ryan. Receh Ki. Shit postnya. Lucu semua orang nah. Ada ya, Yasdar. Karena barbar semua orang nah, terutama Anca. Banyak kaum intelek. Di kelas 2, tepatnya di kelas Ibnu Sina, kami diwali kelaskan oleh Bapak Muhammad Nur atau sering dipanggil Pak Nur. Pak Nur merupakan sosok yang sangat tegas dan terkadang suka melucu. Jadi saya paling suka dibully di sini karena saya itu anak disabilitas di sini. Kekurangan jari kan, nah, temanku semua itu ada semua jari, nah 10 saya 9 Ji. Itu kalau masih Gi, apalagi kalau main basket ke orang bilangnya wah jamu main basket nanda kurangi jari ini. Jamu kau kasih mainan
nggak bisa main ke 9 Jarina. Anca juga selalu kena bilang mana Jarina 1. Tapi paling baik itu Anca sama Iki karena selalu kena bikinkan jari palsu. Bercandaannya sama Nanda itu yang menurut tak semua ceweknya parah. Kalau bilang kok yang terlambat pacarna. Baru Nanda ini tidak sadar Ki. Kalau dia dicala. Kayak bahagia sekali kok cowoknya. Tapi toh bagusnya kelas tak. Kalau sudah dibercanda begitu tidak lama baik lagi. Kayak satu hari itu Jina marah. Kelas ini letaknya sangat strategis, yaitu di samping WC 4, dekat kantin, dekat Mbak Bakso, dan dekat dengan aula. Di kelas ini, kami mendapat tambahan siswa baru, seorang perempuan bernama Rani yang berasal dari kelas Thomas Alva Edison yang memutuskan untuk pindah ke kelas kami. Solid Ki, baru bagus Ki. Karena pintar-pintar Ki juga temannya. Mau Kak jadikan motivasi supaya rajin Kak belajar dan tidur. Sedikit juga perubahan ternyata masih tidurnya. Mau Kak juga pindah peminatan karena ekonomi susah sekali menurutku. Bahasa Inggris santuy Ki, jarang masuk guruna. Selama di kelas ini, kami sudah malas mendekorasi kelas. Kami hanya mendekorasi sebagian, itu pun ada bagian yang tidak selesai. Di kelas 2 ini, kami lebih disibukkan dengan organisasi. Karena di kelas ini banyak sekali petinggi organisasi, seperti ketua, wakil, dan bendahara OSIS, ketua ROHIS, ketua KAMS, dan wakil ketua sanggar. Selalu bolos pas kelas 2. Apa? Kelas itu kelas 2 di Ibnu Sina. Itu kelas Ibnu Sina ada satu jendela bocor, ndak ada kacana. Kalau mau Ki beli online, di situ Ki ambil Ki. Paling sering itu biasa kalau pagi-pagi, kalau membersihkan mico di belakang ada lewat penjual basang, selalu beli basang. Baru pakai kantong Ki, tidak pakai mangkok. Baru sendona baku bekas-bekas Ki. Dan juga selalu Ki belanja online padahal itu dilarang sekali. Bicara kotor depan guru. Bolos pada saat mata pelajaran berlangsung. Ketawai Peruna Palbas. Bolos juga pada saat mapelnya Pak Arsyad. Paling ku ingat pas ku lompat pagar di belakang ruang OSIS. Waktu kelas 2 lompat jendela dan pagar. Untuk cetak spanduk sama waktu pelajarannya Bu Aisyah, saya sama Upi minta izin Kak. Bukan untuk buang air kecil tapi pergi tidur di masjid. Diciduk sama Joko dan berdua aja kelas 1 baru ditampar. Pernah bolos terus lewat jendela Kak. Baru tuh kakak rami rokok. Terus sering Kak juga terlambat baru yang makan di dalam kelas. Ini paling sering. Terus biang keroknya belanja online. Pro kerja kapan dulu saya deh? Gara-gara pro kerja. Paling sering terlambat dari kelas 1 sampai kelas 3 sama Yuyu sama Ilmi. Sama Aso. Ketawai guru yang fales. Saya dulu pas kelas 2 selalu sekali Kak makan di kelas, dibawa laci, ku taruh makananku. Baru selalu Kak pergi minta izin, baru pergi Kak di Mbak Bakso, pergi beli makan. Jadi imam sholat berjamaah di ruang OSIS. Korban kenakalan Yuyu, kalau mau video-video di kelas itu ikut-ikut gaya-gaya di belakang padahal ada guru. Kirim kangi anak-anak kabokep, terutama Agil. Sering tidur karena di bangku paling belakang nggak jadi aman untuk tidur. Kalau belajar tidur. Diciduk sholat duhur pas rakaat terakhir sama Bu Umi, sama Panja. Waktu kelas 2 tuh saya pengurus OSIS, terus selalu jadikan alasan OSIS untuk bilang ada mau kerja, padahal kurang OSIS juga tidur. Sama pernah kan ikut pelajaran gara-gara laki-laki. Tidak apa sama Pak Musin main joker. Pernah bolos secara tidak sengaja 2 kali pas pelajarannya Pak Ilham sama Pak Arsyad. Saya bolos tadarus sama Yaso. Selalu Kak makan sembunyi-sembunyi di kelas kalau jam pelajaran. Gak ada way. Takbir di luan sebelum Pak Amir takbir. Sama selalu mah pajak-pajak kok di pasar. Kelas 3 Ji nakalku. Karena kalau belajar PKN suka ke masjid tapi tidur atau tidak pergi sekolah kalau hari Jumat karena mudah-mudah Ji pelajarannya jadi tidak pergi sekolah. Diciduk tidur sama Pak Farul. Bolos sekolah tapi izin sakit. Sholat duha pas azan duhur. Kalau saya didapatkan sama busuk makasih nyontekan Joko. Hari terus berlalu sampai akhirnya pensi menghampiri. Karena sebelumnya kami belum pernah pensi, kami sangat kewalahan dalam latihan. Untung saja
siswa di kelas Ibnu Sina ini mau belajar, juga guru dan kakak kelas yang mau mendampingi. Mulai dari belajar bermain gitar, bass, drum box, dan lain-lain. Selama libur karena kakak kelas UN, kami menghabiskan waktu untuk latihan. Latihan dance di rumah Rina, akustik di rumah Asol, vokal grup di rumah Tio, hingga kelompok aransemen memutuskan untuk menyewa studio untuk latihan. Kemudian, kami tampil di hari pertama berdasarkan kesepakatan. Pensi berjalan dengan lancar. Kami juga berusaha meminimalisir kesalahan-kesalahan sewaktu latihan. Apa ini? Gambar watermark di mejana Panja, Aso, mejaku sama mejana Tio. Sholat di kelas. Pas waktu pergi ke Barombong, Panja hampir mati. Kumpul di Aso Home. Manggung di belakang kelas bersama SMK. Diajar matematika oleh Sensei Tio. Pas hampir diciduk main joker, untung kelompok lain jadi ciduk. Jogging bersama Coach Ryan dan Coach Tio. Mabar tidur. Oh, pergi berenang baru hampir mati Panja. Hampir kayak jatuh di jurang sampai ancak ditondong. Mati. First time Kak nyontek sama Anja waktu pelajaran PKN ulangan terakhir. Jatuh Ryan depan metro. Waktu di Malino, Ryan lompat di kolam, Belanda mau ditangkap padahal lagi berenang. Setelah setahun bersama, di kelas 2 lebih banyak sifat dan karakter baru yang muncul. Ada yang egois, keras kepala berlebih, sampai membuat hubungan beberapa teman kelas menjadi renggang. Tapi, kami, solid sejak awal membuat kami saling merangkul ketika bermasalah dengan kelas lain, meninggalkan ego masing-masing. Tinggal sampai sore hanya untuk menyelesaikan masalah. Hari-hari diisi dengan lebih banyak mengerjakan PR di sekolah, tidur, nobar, dan mengkopas sana-sini tugas dari siswa rajin. Semuanya indah. Kalau mabar Ki, baru menang Ki. Pas tak pergi untuk senam, pergi Ki banyak di situ karena selama kelas 2 Ki kelas 3 susah sekali Ki ngumpul sebanyak itu untuk senam. Kalau tidak ada guru baru tidur sampai naduhur. Dan juga pas latihan pensi, datang semua pas malam-malam baru sana. Kalau tidak digendongi Mitika. Terus study tour. Terus ceritanya mau ke mall tapi cepat pulang gara-gara banyak kesurupan. Masuk final Porseni. Juara aja gitu. Juara 1 umum Porseni. Kegiatan kerja malam tak dulu waktu mengecat kelas. Waktu ada masalah tak dengan salah satu kelas terus kayak solid sekali Ki di situ. Selalu belanja online. Jam kosong dan naik kapal Ilyas, mabar, nyanyi toksik, menggambar watermark di bukunya Aso. Paling besar, aku suka sekali. Kalau main basket di Porseni. Semuanya itu indah, cuma tidak nusadari sih Di penghujung semester 1, kami dihadapkan dengan Porseni. Porseni kali ini, kami mengambil tema pakaian hijau terang. Pengalaman tahun lalu membuat kita lebih anarkis di Porseni tahun ini. Walaupun mendapat banyak masalah dengan kakak kelas, kami berhasil membuktikan bahwa kami memang pantas menjadi juara umum. Semester 2 pun seperti tahun sebelumnya. Saat bulan Ramadan, kami sering tarawih bersama di sekolah, buka puasa bersama di sekolah. Dan sekali lagi, kami disibukkan dengan organisasi masing-masing di tahun kedua kami bersekolah ini. Tahun kedua telah selesai. Selanjutnya, kami memasuki tahun yang sedikit mengkhawatirkan. Kesan untuk anak Al-Jazari, kelas Al-Jazari itu orang-orangnya kreatif, cerdas, heboh, malahan sering gokil di kelas, tapi mereka anak-anak yang hebat. Pesan saya adalah tetaplah menjadi anak yang terbaik karena kalian adalah generasi hebat dan menjadi calon generasi gold generation di masa yang akan datang. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesan saya untuk anak-anak Al-Jazari, alhamdulillah Allah telah mempertemukan kita di sekolah tercinta ini. Walaupun kita ketemu hanya 1 tahun, dalam artian kelas formal kita 1 tahun, tapi tidak sedikit sudah kesan yang saya dapatkan dari anak-anakku sekalian. Terus terang saya
paling suka masuk di kelas ini. Kenapa? Karena hidup. Dalam arti kalau dipancing sedikit permasalahan sudah bisa menghidupkan suasana. Yang kedua, anak-anaknya taat. Dalam arti taatnya responsif gitu ya, cepat merespon. Yang berikutnya menjadi anak-anak yang luar biasa, terus belajar, tidak hanya sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang menjadi asa dan cita-cita dikabulkan, tapi tidak hanya sebatas Anda doa, tapi harus diikuti dengan implementasi ataupun upaya dan usaha. Karena usaha harus beriringan dengan doa. Doa tanpa usaha adalah kosong. Usaha tanpa doa sombong. Jadi saya tidak mau Anda menjadi kosong dan tidak mau juga menjadi sombong. Maka harus beriringan antara doa dan usaha. Terakhir saya minta maaf ada salah selama kita bersama. Mudah-mudahan Anda ikhlas, saya ikhlas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas 3. Kelas ini bernama 12 Al-Jasari. Kelas yang diwali kelaskan oleh Bapak Muhammad Ilyas, terletak di depan dapur dan belakang aula. Ya, jadi sekarang saya sama anak Al-Jasari, saya cukup bersyukur dan saya cukup bangga menjadi wali kelas karena anak-anakku semua mau mendengar apa yang saya sampaikan dan mau melaksanakan apa yang kita sudah sepakati, dan itu semua saya lihat Anda punya niat untuk melakukan apa yang sesuai dengan tata tertib sekolah. Kemudian saya pesankan, sekalipun Anda meninggalkan SMA 11 Pangkep, maka apa yang baik yang ada di SMA 11 Pangkep yang Ananda sudah lakukan itu sekiranya diteruskan di tempat atau perguruan tinggi yang Anda tempati kuliah. Jangan sombong, jangan terlalu cepat puas apa yang kita telah dapatkan, tapi teruslah belajar untuk mencapai hasil yang lebih baik. Mudah-mudahan Ananda ke depan itu bisa berhasil semua. Amin. Kelas 3 merupakan puncak dari segala puncak untuk kembali bersatu, puncak kebahagiaan, juga puncak kesedihan. Diawali dengan pemilihan ketua kelas yang akhirnya diketua kelaskan oleh Cepi, dan untuk pertama kalinya kelas kami menjadi kelas yang sangat amburadul. Setiap hari wali kelas kami mengingatkan, tapi tetap saja kami lalai. Sukanya itu trip sama Nana kah? Dukanya, dari dugaan apa semua Ji? Dukanya itu setiap Ki main kartu ketahuan terus Ki sama guru. Suka kumpul sama anak-anak kah? Dukana kalau ndak kumpul sama anak-anak. Dukanya pas ada masalah tas sama Ibu Suryani sampai sore Ki, sampai maghrib Ki di sini untuk selesaikan Ki. Sukana itu kayak kumpul-kumpulnya gitu, kayak gitu. Kalau dukanya itu selalu kan panggil. Dukanya itu pasti ketahuan sama ibu dapur belanja online. Dukanya itu pernah ketiduran di saf cowok pas sudah sholat Jumat, Baru ada sosialisasi, nggak bangun-bangun Ki. dikasih bangun Ki. Suka dukanya itu, sukanya membuli, dukanya dibully. Sampai sekarang Anal Jasari nggak pernah belanja di kantin. Sukanya bahas-bahas dukanya ndak ada. Kalau sukanya itu kalau sama-sama Ki makan begitu ya. Sukanya ngerece bersama. Dukanya kalau nggak ada air bermus sekali membukir. Kalau ada masalah pribadi teman kelas itu jadi penasehat terbaik seperti awak. Tak kasih tenang sekali Ki. Sukanya itu pas ngetrip sama teman-teman baru nabonceng Kak Tio. Sukanya itu kalau lagi kompak. Dukanya itu kalau tidak kompak. Untuk ceweknya itu pertama kali satu kelas Ki yang cewek tinggal Ki di kelas, baru datang Bu Janna. Dan baru di situ putih ayu bisa Ki lompat. Semester 1 didominasi oleh tugas-tugas kelompok dan berjalan seperti biasanya. Di saat itu pula, beberapa siswa mulai sadar untuk belajar. Dan saat itulah muncul kata-kata privat, intelek, dan lain-lain. Ditambah foto buku angkatan yang super ribet dan penuh drama saat di lokasi. Dan di akhir semester 1, diisi dengan keseruan porseni. Porseni terakhir menuai banyak sekali drama. Mulai dari baju futsal yang hampir ditipu, perdebatan warna baju angkatan, sampai emosi pada saat pertandingan. Seperti kata pepatah, lebih sulit mempertahankan daripada memperjuangkan.
Itulah yang kami rasakan. Mungkin bisa dikatakan seni kali ini merupakan puncak kesulitan kita. Datang ke setiap pertandingan, mensupport satu sama lain, teriakan demi teriakan, melindungi satu sama lain, semangat yang luar biasa, dan untuk pertama kalinya, dukungan luar biasa saat voli dari seluruh angkatan 9. Dan alhamdulillah kita menjadi juara umum untuk kedua kalinya. Saya sangat sedih. Sedih karena toh ndak bakalan Meki dapat teman-teman yang kayak begini lagi. Ndak mungkin Meki dapat yang lain. Terus siapa sih yang siap untuk kehilangan gitu? Tidak ada. Dan belum siap untuk kehilangan. Perasaan saya bercampur aduk. Kalau saya pasti juga sedih karena kalau di SMA itu kan solid Ki, terus kayak banyak sama-sama mata. Nanti kalau ke perguruan tinggi individu-individu Ki tidak ada yang kayak begini lagi. Jadi ini adalah terakhir kalinya. Lumayan sedih karena nanti dari teman ke baru atau ke Mandalay. Ya, Nasami sedih karena di sini tahu Kak apa artinya solid sama persahabatan. Beda dari kelas-kelas lain lah. Perasaan saya canggung. Perasaan saya love you babe. Sedih juga karena terlalu banyak kenangan yang sudah dibuat selama hampir 3 tahun lebih. Terus semuanya tuh susah untuk dilupakan. Perasaan saya itu tidak nyaman. Ya, kalau perasaan saya mungkin tidak ada karena cuma perasaan. Kalau saya selama masih bernafas Jaki semua, insya Allah santai aja. Pasti karena pasti ujung-ujungnya bakalan ketemu Jaki lagi nanti. Ketemu Ki dengan kesuksesan, amin. Dengan yang sudah dekat di kelas, semoga dipertemukan. Perasaan saya biasa-biasa aja karena menurutku tidak akan bisa semua juga. Perasaan saya tidak terasa. Perasaan saya tidak tahu bagaimana. Sambar, sedihku aja. Perasaan saya sedih ya karena tidak ada yang sedar dibully. Hati saya bergerumu, bergejolak hebat dan bergetar kuat. Kalau tentang pisah toh mungkin tidak ada yang tidak sedih. Tapi siap tidak siap harus bisa lalui. Karena setiap pertemuan ada perpisahan. Sepanjang semester 2 kami diisi oleh banyak free class yang diisi dengan main joker, uno, nobar, mabar, main volley, basket, bola, nyanyi bareng, belajar bersama, dan tentunya yang paling penting, flashback ke masa-masa dulu yang masih cupu banget. Padatnya waktu les tidak membuat kita terbebani, karena setiap saat ditemani oleh tawa. Sosialisasi dari berbagai macam PTN dan kedinasan menjadi ajang yang sangat ditunggu untuk sebagian orang karena saat itulah kita dapat bersantai. Ulangan dan tugas saat itu menjadi hal yang begitu ringan. Kami saling membantu satu sama lain. Dokumentasi merupakan sebuah hal wajib selama akhir putih abu-abu, kan? Sedikit-sedikit foto, sedikit-sedikit video, dan semua sudah tersimpan rapi di laptop dan HP kami. Jangko bilangin Kak lagi tampan. Cika, Yo tampan. Sukses. 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 Jangan kau lupa ngumpul lagi Cika. Sia-sia kok. Diberkahi sama Tuhan dan Allah bisa bikin lapangan futsal. Jangan saling melupakan. semoga nanti tetap kayak begini lagi, tidak ada canggung. Pesan terkhusus buat awak, semoga bisa sadar. Panjangin cerita aku nih nah. Jadi sorry kawan-kawan yang belum. Semenjak kita masuk SMA, kita memasuki sebuah lingkaran. Anggap saja itu kita dipertemukan di SMA ini. Terus pas nanti kita tamat, kita sama-sama keluar dari lingkaran itu. Jadi saya berharap semoga kita dipertemukan di lingkaran yang berbeda. Sukses. Pesannya itu yang pertama kepada awak, Cika, sadarku Cika. Banyak aja, ada Dipo. Kalau Anca itu sukses. Jadi pesan kepada semua itu jangan saling forget. Nanti mau kau bilangin kah sama Joko dah, serius kah? Danger untuk kedepannya gitu. Semoga kita dipertemukan kembali lengkap. Semoga kalian tidak bejat pada saat menuju proses dewasa dan sudah dewasa. Semoga dapat undangan tahun depan. Dari awak jangan berhenti membuli. Pesan saya untuk anak-anak itu mudah-mudahan sama-sama sukses,
sama-sama Ki bisa bekerja sama ke depannya. Mudah-mudahan nanti kumpul Ki bawa maki anak-anak semua, bawa pasangan. Kalau main futsal Ki anak-anak tuh bawa Ki istri dan anak-anakmu tuh supaya di lapangan futsal Ki main juga gratis aja. Kalau mau kau beli sepatu tuh di toko sepatuku juga. Terima kasih. Setelah seremoni 9 Maret 2020, upacara terakhir menjadi momen paling mengiris hati, menuai tangis dan kebahagiaan. Saat itu kami berpelukan, saling memaafkan, dan sadar semuanya akan usai. Sampai di H-3 UAS, kami maaf-maafan ke seluruh warga sekolah agar dipermudah menghadapi ujian sekolah. 16 Maret 2020 menjadi hari pertama dan terakhir kami berjuang di sekolah. Ujian sekolah berbasis Android berjalan begitu mulus di hari pertama. Tetapi di hari kedua penyebaran virus pandemi COVID-19 memutuskan seluruh sekolah diliburkan, dan saat itu juga merupakan hari perpisahan kita. Sebuah perpisahan tanpa ancang-ancang, tanpa petanda, tapi akan selalu dikenang. Tanpa UAS, ujian praktek, ujian nasional, akhirnya kami akan resmi menjadi alumni keesokan nantinya. Terima kasih telah melengkapi satu sama lain. Semoga sukses dan dipertemukan di lain kesempatan. Kalau reuni, jangan lupa datang ya. Pesannya itu terlebih lagi untuk cowoknya tuh tetap solid, jangan lupa cewek-ceweknya. Ingat ki pokoknya ceweknya yang selalu ada gitu. Kirim kami bahang anak-anak kan? Kalau saya tuh pesan untuk cowoknya itu yang ki ada saling melupakan gitu ya. Kalau ketemu ki saling sapa ki, tidak ada buang muka. Jangko juga canggung. Pokoknya jangko ada saling lupa begitu ya. Jangko sombong. Jangko pelit ilmu cika. Pesanku, cowok-cowoknya kelasku itu sudah cukup menjaga perempuannya. Dan dimana kalau ada masalahnya ceweknya, langsung ki solid sekali yang cowok, pasang badan ki yang cowok. Dan harapanku mau supaya tetap ki bertahan itu sampai kapan-kapan, walaupun tidak sesering itu ki bertatap muka. Jangko nakal baik-baik semua. Jadi lelaki yang sukses. Jangko nangis jauh ke ini. Kalau ada reunian, jangan lupa untuk bertemu bersama. Perbaiki akhlakmu. Pertama, kurangi toksiknya. Kedua itu kurangi bicara kotornya. Terus, kalau nanti kuliah mak itu bawa misi tak yang dari sini yang baik-baik, supaya nanti kalau di perguruan tinggi lebih banyak teman tak. Jaga diri tak baik-baik sampai ada lamar ke cika. Be yourself. Jangan pernah berubah. Yang buruk-buruknya tuh dihilangkan. Terus yang baik-baiknya itu kasih lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena tidak ada tadi anak-anak bilang sukses, ya semoga sukses ke semua teman-temanku. Ya. Pesanku untuk teman kelas tak semua, semoga sukses, semangat, semoga dimudahkan semua jalannya untuk sukses. Untuk cowoknya, semoga bisa membanggakan orang tua. Semoga cowoknya itu semua sukses, baru bisa lamar ki semua doita. Pesan saya untuk perempuannya kelas Aljasari, Intinya untuk semua teman-temanku, jangan ki saling melupakan. Setidaknya kalau ketemu ki minimal senyumlah. Kalau kayak reuni ki juga apa, khususnya Joko, lama kini sama-sama. Jangan ki saling melupakan. Pesan saya, jaga diri baik-baik. Karena di luar sana itu banyak lelaki yang bangsat. Kalau dilihat tuh kayak baik-baik padahal anatan busukna. Bejat ki pikiranna, sangean. Jadi jaga diri sampai ada pasangan halal. Semoga sukses ke semua. Cowoknya terutama Ajil sama Awa, jangan bosan-bosan jadi GoFoodku. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan-pesannya ya dari Ilin, sukses, Upi, sukses, Naya, sukses, Yuyu, sukses. Amin. Kalau saya, kalau cowoknya itu toh kalau dengar nih suara azan, jangan lagi dipanggil. Karena dewasa mikir semua. Karena kalau nanti kuliah kita tidak ada yang selalu ingatkan ke cewek-ceweknya bilang, ih azan, pergi mikir sholat gitu. Kalau pesanku untuk Ilin, jangan suka begadang dan mulai belajar kak Pak. Kurang-kurangi macalah nu. Kalau macalah kau tuh mengingat-ingat kau juga. Karena tidak semua orang kayak kita. Tidak semua orang itu intinya kebalki gitu ya. Sukses. Jangan ki canggung-canggung kalau ketemu ki kayak sebulan pisah ki langsung ki tidak mau bicara karena
selama 3 tahun ini seperti memiliki saudara, suka duka dilewati sama-sama. Pesan saya untuk cewek Aljasari, mudah-mudahan diberi rezeki, diberi pasangan yang terbaik, diberi kemudahan atas UTBK atau UNBK. Ya, semoga cewek-cewek Aljasari diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tuh kasih tabelami rohmu kan terakhir mi penamatan. Bahagia Ki. Tidak apa-apa Ji kalau dilupakan, tapi jangan lupa kewajiban kita kepada Tuhan dan kepada sesama Untuk kita bertemu lagi, ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Bergetar ke surat.